Kemudian ada pembayaran digital yang ketiga, contohnya adalah QR code payment. Pembayaran yang dilakukan menggunakan kode QR yang dapat di-scan melalui smartphone. Ya, itu adalah cara terbaru dan mudah untuk melakukan transaksi. Ya, kalian bisa lihat bahkan sampai sekarang warung-warung rokok, ya kan, namanya warung kopi atau toko-toko kecil, mereka sudah menggunakan QR. Terakhir saya menggunakan QR itu di tukang cukur rambut. Dia udah ada QR code, ya kita tinggal scan dan kita bisa lakukan pembayaran di situ. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Yang jelas, pemilik toko atau pemilik usaha membuat QR code. QR code itu unik, masing-masing tidak ada yang sama. Lalu QR code itu ditempelkan di kasir atau di tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Kemudian pembeli melakukan pembelian, kemudian pembayarannya dengan scanning atau memindai QR code. Dengan menggunakan buka aplikasi dompet digital, ya kan, atau m-banking dan lain-lain yang ada aplikasi pembayaran melalui QR code. Kemudian arahkan kamera, mereka sudah matching, masukkan jumlah pembayaran, lalu konfirmasi pembayaran, kemudian tunjukkan hasilnya kepada pemilik toko atau penjual. Nah, kenapa menggunakan QR code payment? Yang jelas mudah dan cepat, aman, hampir semua tempat bisa, kemudian fleksibilitas. Contoh QR code payment itu di Indonesia sudah dikembangkan satu QR code yang bisa berlaku di semua Indonesia, namanya Kris. Atau saya lupa, ada yang bilang Kris, ada yang bilang Kris, ada yang bilang QRIS. Tapi kalau saya nggak salah, di Indonesia nama ofisialnya ada Kris. Bacanya ya, Quick Response Code Indonesian Standard. Kemudian contoh yang berikutnya adalah untuk pinjaman online adalah peer-to-peer lending. Bukan lending ya, lending, peminjaman. Itu adalah platform yang menghubungkan pemberi pinjaman, individu atau institusi dengan peminjam secara langsung. Jadi, fintech peer-to-peer lending adalah sebuah platform digital yang menghubungkan langsung antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower. Jadi, layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara individu atau perusahaan tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Itu inti dari peer-to-peer lending. Bagaimana cara kerjanya? Otomatis ada pendaftaran, ya, pemberi pinjaman maupun terima pinjaman melakukan pendaftaran, memasukkan data mereka, identifikasi yang real. Kemudian penerima pinjaman mengajukan pinjaman, tujuannya buat apa, kemampuan untuk membayar kembalinya seperti apa. Kemudian platform, yaitu peer-to-peer lending itu, aplikasi itu akan menilai risiko terhadap pengajuan pinjaman tersebut. Kemudian ada penawaran pinjaman, kalau misalkan mereka sudah lewat dari proses penilaian risiko. Setelah penawaran pinjaman dan sudah disetujui oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, maka ada penyaluran dana. Setelah penyaluran dana itu dipakai, maka ada proses namanya pengembalian pinjaman.